Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu ini kita memasuki perenungan katekismus ke-50. Saya akan membaca pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Apa makna kenaikan Kristus bagi kita? Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Kita baca bersama dari Roma 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga mungkin merupakan peristiwa yang lebih jarang dimaknai atau diperingati dibandingkan dengan peristiwa lainnya, seperti kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Beberapa orang Kristen mungkin ada yang berpikir, bahkan sesudah Yesus naik ke surga, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Karena tugasnya sudah selesai, mungkin Yesus beristirahat, bersantai, minum kopi, melupakan kita, atau bahkan mengabaikan kita. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Sesungguhnya peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga adalah satu momen yang sangat penting. Sama pentingnya dengan peristiwa yang lain. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga menegaskan kemenangannya atas maut yang tidak pernah berkuasa atas Tuhan kita. Waktu Yesus naik ke surga, dia meneruskan kedudukannya dan memerintah sebagai seorang raja yang memiliki kuasa dan otoritas atas dunia dan segala isinya yang ia ciptakan. Itulah sebabnya kita memanggil dia raja di atas segala raja. Ketika naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi perantara bagi kita. Dia menjadi imam besar yang sempurna bagi kita, yang telah mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri di atas kayu salib. Sebagai imam besar kita, Yesus tidak pernah berhenti bersyafaat bagi kita. Bahkan dia ada di sana menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Melalui kenaikannya ke surga, Yesus mengirimkan Allah Roh Kudus. Dia tidak pernah mengabaikan atau meninggalkan kita. Oleh Allah Roh Kudus, oleh karyanya dan karena anugerahnya, kita orang-orang yang tadinya mati ini dapat hidup dan percaya kepada Yesus Kristus. Melalui kenaikannya, Tuhan Yesus juga mengutus kita untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada sesama kita. Allah Roh Kudus terus menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya dan membawa kita dan segenap gerejanya, tubuh Kristus, semakin mengenal dan semakin serupa dengan pribadi Yesus sendiri. Kita bisa memahami setiap peristiwa yang Yesus alami sebagai tindakan kasih-Nya bagi kita. Dari sejak kelahirannya ke dunia ini, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematian, kenaikannya ke surga hingga kedatangannya yang kedua. Keseluruhannya membuktikan penyertaannya dalam hidup kita yang tidak sepantasnya kita ragukan. Seperti yang Paulus katakan dalam kitab Roma yang kita baca bersama tadi, kalau Allah sendiri, pribadi yang seharusnya menggugat dan menghukum kita, justru membenarkan kita dan menyatakan kita tidak bersalah.
dengan memberikan anaknya yang sangat dikasihinya bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat menggugat kita, apalagi memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah yang menjadi kekuatan dan jaminan bagi setiap kita yang telah ditebus dan dipersatukan dalam Kristus. Amin saudara, mari kita responi bersama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita sering menjalani hidup dengan kesia-siaan dan kita perlu bertobat bila kita sering merasa sendirian dalam menjalani setiap pergumulan. Dan kita merasa Tuhan tidak mempedulikan hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan Allah kita bukanlah Tuhan yang duduk jauh di surga sana. Tetapi Dia adalah Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Dan senantiasa menyertai kita sampai di kekekalan. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, kami sering lupa akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami menjalani hidup dengan kesia-siaan, mengejar berhala hati kami sendiri. Kami lupa Engkau sudah menang atas maut, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan penuh arti, dengan melakukan firman-Mu dan menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu di kayu salib dengan kenaikan-Mu di surga sebagai puncaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.